Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang sangat penting dalam kekristenan, tetapi yang seringkali dianggap begitu tidak penting, begitu terkesampingkan, adalah doa. Tidak ada kegiatan apapun dalam kekristenan yang dapat dijalankan tanpa doa. Karena kita mengerti segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Mulai dari hal yang sederhana, bangun pagi misalnya orang berdoa, sebelum makan orang berdoa, sampai hal-hal yang paling besar menjelang kematian orang akan berdoa. Di hari pernikahan, di hari ulang tahun orang berdoa. Bahkan di tengah ibadah-ibadah dahsyat, ibadah-ibadah besar, di tengah gerakan-gerakan kebangunan rohani, pelayanan-pelayanan kesembuhan ilahi, pasti ada doa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, meskipun tidak sedikit orang yang menganggap doa itu sebagai embel-embel belaka. Ya sudahlah, saya doain. Ya jangan cuma doa dong gitu. Karena kan kesannya bahwa kalau orang cuma doa, ya cuma doa. Ya kan kayaknya kan ada banyak hal yang bisa lebih hebat dari doa. Tapi tahukah saudara bahwa doa adalah segala-galanya. Banyak orang bilang begini, jangan cuman doa aja dong, usaha kek. Loh, orang sebetulnya kalau dia doa, dia otomatis gak akan bisa diam. Kenapa? Orang yang doa itu orang yang ngerti kehendak Allah. Dan orang yang ngerti kehendak Allah itu justru akan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa kita berdoa? Kita berdoa itu supaya ngerti kehendak Allah. Kita berdoa itu supaya tahu di mana yang perlu diperbaiki. Waktu kita doa itu ada banyak hal yang Tuhan singkapkan. Karena itu saya berani katakan, tidak ada bisa sukses tanpa doa. Tidak ada bisa kemenangan tanpa doa. Tidak akan ada mujizat tanpa doa. Karena itu yang saya percaya, kegerakan akhir zaman tentang kegerakan Allah selalu dimulai dengan kegerakan doa. Suami yang berdoa itu yang mendatangkan damai sejahtera. Istri yang berdoa itu yang mendatangkan damai sejahtera. Orang-orang muda yang berdoa itu yang mendatangkan kegerakan Allah yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang meterai yang ke-7. Kita ingat sebelumnya waktu kita bicara tentang kuda putih, kuda merah padam, kuda hijau kuning. Nah, kita sedang bicara tentang meterai-meterai yang dibuka. Ada 6 meterai yang dibuka. Nah, sekarang dalam Wahyu pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita melihat meterai yang ke-7. Jadi kalau kita lihat meterai pertama sampai keempat itu bicara tentang kuda-kuda, lalu meterai yang kelima itu bicara tentang jubah putih, lalu meterai yang ke-6 itu bicara tentang kesusahan yang besar yang terjadi. Nah, masuk pada meterai ke-7, apa yang kita lihat dalam meterai ke-7 dalam Wahyu pasal 8 ini? Dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala.
berdoa. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus. Dan di atas mezbah emas di hadapan tahta itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, materai ketujuh atau materai terakhir ini kita lihat adalah adanya kegerakan doa kebersamaan, dan kemudian akan timbulnya ledakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya gerakan di akhir zaman akan adanya kembali semangat untuk berdoa. Gereja-gereja mulai berdoa, orang-orang percaya mulai berdoa. Doa adalah kuasa yang sudah terlampau lama ditinggalkan. Banyak orang selalu hanya berkata, ya masa cuma doa, ya masa cuma doa. Tetapi hari ini kembali saya mau tekankan, tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa kuasa doa. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tanpa orang-orang yang mendoakannya. Doa menjadi sumber kekuatan, doa menjadi sumber kemenangan. Tidak ada rumah tangga bisa bahagia tanpa doa. Tidak ada anak-anak bisa sukses tanpa mama dan papa yang mau mendoakan anak-anaknya. Doa, doa, doa harus menjadi senjata kemenangan bagi orang percaya di akhir zaman. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan terjadi di akhir zaman. Allah kembali gerakan semangat untuk berdoa, doa kebersamaan, doa di mana orang berdoa bersama-sama. Bukan hanya lagi suami berdoa, istri berdoa, tapi suami istri bersama anak-anak berdoa bersama. Oh, gereja-gereja berdoa bersama, hamba-hamba Tuhan berdoa bersama. Oh, pahlawan-pahlawan doa mulai mendoakan bangsa dan negara, mulai mendoakan gereja, mulai mendoakan keluarga-keluarga, mulai mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dan ketika gerakan kebersamaan doa ini mulai terjadi, maka adanya ledakan. Dan kalau kita bicara ada ledakan, kita harus jujur membagi, yaitu ada ledakan yang positif, ada ledakan yang negatif. Nah, kita mulai bicara dulu tentang apa ledakan yang positif. Waktu kegerakan doa mulai terjadi, gerakan kebersamaan doa mulai terjadi, maka ada ledakan kegerakan kesatuan. Apa artinya ledakan kegerakan kesatuan? Tembok-tembok pemisah gereja yang selama ini memisahkan gereja A dengan gereja B, waktu kita mulai berdoa, maka tembok-tembok ini mulai runtuh dan hamba-hamba Tuhan mulai bergandengan tangan. Bukan berarti gereja kemudian menjadi satu dalam arti kata, oh semua harus beribadah dengan cara yang sama, semua harus memiliki karunia yang sama. Oh, salah saudara-saudara, karena gereja tidak akan satu dalam bentuk jasmaninya, bukan gedung yang jadi satu, tetapi dalam kebersamaannya, dalam api imannya, ini yang menjadi satu. Gereja yang satu mungkin tepuk tangan, gereja yang lain tidak tepuk tangan, tapi bersatu. Gereja yang satu bahasa roh, gereja yang lain tidak berbahasa roh, tapi bersatu. Kenapa bersatu? Karena masing-masing mulai saling menghargai, saling-saling mulai menerima, masing-masing mulai saling menopang, masing-masing mulai saling menguatkan, karena mengerti karunia kita berbeda, tapi kita harus bergandengan tangan untuk menuju pada satu, yaitu Kristus Yesus Tuhan yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Jadi adanya ledakan kegerakan kesatuan. Lalu yang kedua, adanya ledakan kebangunan rohani. Artinya apa? Orang makin ingin dekat sama Tuhan. Orang makin punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Orang-orang yang tadinya masa bodoh sama Tuhan mulai ada kerinduan untuk bertobat. Kenapa? Karena adanya ledakan kebangunan rohani. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada ledakan kebangunan rohani tanpa gerakan doa. Jadi sekali lagi saya mau ulangi sekali lagi, waktu doa mulai naik di hadapan Tuhan, maka ada ledakan. Dan kalau kita bicara ledakan, ada dua, ada ledakan positif, ada ledakan negatif. Ledakan positif itu menimbulkan kegerakan kesatuan. Oh, itu seperti ledakan yang terjadi di mana-mana. Orang ingin bersatu. Lalu adanya kebangunan rohani. Orang nggak tahan untuk hidup lagi dalam dosa. Orang-orang yang tadinya nggak pernah ke gereja mulai ada kerinduan untuk bertobat. Orang yang tadinya keluar masuk diskotik, orang yang tadinya minum mabuk, orang yang tadinya hidup dengan judi, orang yang tadinya jadi istri piaraan, orang yang tadinya punya istri piaraan, lalu lepasin semua, lalu mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak muda yang tadinya hidup gak karu-karuan, tinggalin semuanya, tinggal narkoba,
bertobat, tinggalin seks bebas, mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita lihat sekarang, gereja-gereja mulai kembali dipenuhi oleh orang-orang muda. Gereja-gereja mulai kembali dipenuhi dengan pengusaha-pengusaha yang tadinya lebih sibuk ngurusin usahanya, lebih sibuk ngurusin duit. Percuma katanya urusin gereja, buat apa? Tapi sekarang kita lihat orang muda mulai cari Tuhan. Oh, pengusaha-pengusaha mulai cari Tuhan. Kenapa? Karena adanya ledakan kebangunan rohani yang terjadi di mana-mana. Saudara jangan tertinggal, jangan cuma nyaksiin. Oh iya ya, hebat sekarang gereja banyak ya, gereja mulai penuh ya. Lalu saudara nggak buat apa-apa. Ayo masuk dalam kegerakan kebangunan rohani, hidup dalam kebenaran, berjalan kesucian. Lalu yang ketiga, waktu ada doa, ledakan positif yang ketiga, yaitu ledakan kuasa dan mujizat. Gereja yang tadinya dingin-dingin, tiba-tiba sekarang pendeta berdoa, orang sakit disembuhkan. Dulu orang kalau sakit malah pergi ke dukun, tapi sekarang pergi ke dukun nggak bisa nyembuhin. Datang ke gereja, lawatan Allah terjadi, mujizat terjadi. Karena ada doa, ada kuasa dan mujizat terjadi di gereja kita masing-masing. Gereja kita harus menjadi pusat dari mujizat, saudara-saudara. Gereja kita harus menjadi pusat dari mujizat, di mana orang yang susah datang menerima kelegaan, menerima kelepasan, menerima kesembuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Jadi waktu ledakan kuasa doa mulai terjadi, apa yang terjadi? Adanya ledakan positif, yaitu ledakan kegerakan kesatuan, ledakan kebangunan rohani, dan ledakan kuasa dan mujizat. Tapi yang negatifnya juga ada. Waktu doa kebersamaan mulai terangkat di hadapan Tuhan, adanya ledakan hukuman bagi penentang-penentang Injil. Sampai orang yang rancangan yang jahat buat kebenaran, tiba-tiba hidupnya digoncangkan oleh Tuhan. Sampai dia pikir, kenapa ya? Kecuali dia balik pada Injil, dia tidak akan pernah mengalami damai sejahtera lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab bilang pembalasan itu hakku. Orang boleh aja bakar gereja, orang boleh saja nyerang pendeta, tetapi orang percaya tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Kepada Petrus, Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Yesus sedang mau mengajarkan sebuah prinsip sederhana. Walaupun orang menampar pipi kiri, berikan kepadanya pipi kanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kembali saya mau ingatkan, biarkan Allah sendiri yang bertindak. Karena waktu orang percaya cuma berdoa, waktu orang percaya sungguh-sungguh berdoa, waktu orang percaya hanya mengandalkan doa saja, adanya ledakan hukuman bagi penentang-penentang Injil. Lalu juga adanya ledakan kehancuran bagi musuh-musuh Injil. Musuh-musuh Injil yang tadinya bersatu, Alkitab berkata, oh dari 7 jalan mereka bersatu menyerang engkau, dan mereka kemudian berlari melewati 7 jalan. Itu berarti adanya kehancuran bagi musuh-musuh Injil. Orang yang merancangkan yang jahat akhirnya malu dan dipermalukan oleh Tuhan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, karena itu mari kita kembali doa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita punya sahabat-sahabat doa. Mari kita punya kubu-kubu doa untuk bersama-sama kita berdoa, sehingga kuasa kemuliaan Tuhan nyata. Masa-masa sukar akan terjadi dan sementara sedang terjadi, tapi bagi orang-orang yang berdoa, kemenangan, berkat, anugerah dan mujizat akan Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bawa kami melihat kemuliaan Tuhan, karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal, selalu yang terbaik Tuhan sediakan buat yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus selalu memberikan yang terbaik, dan orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dipermalukannya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.